Halo teman-teman semuanya, hari ini kita akan belajar bersama lagi mengerjakan latihan subbab C Matematika Peminatan kelas 10 dari buku Irama Widya. Nah, di sini kita akan melanjutkan pembahasan dari soal sebelumnya ya. Nah, di sini juga kita akan belajar bersama. Jadi kalau misalkan nanti ada kesalahan atau kalian ada yang kurang paham, jadi kalian boleh komen di kolom komentar. Nah, langsung saja kita ke soal yang pertama. Oke, ini lanjutan soal sebelumnya, berarti ini nomor 6A ya. Tentukanlah nilai X yang memenuhi persamaan persamaan eksponen berikut. Nah, yang 6A ini 3 pangkat 2X tambah 2 ditambah 8 kali 3 pangkat X dikurangi 1 sama dengan 0. Nah, di sini kan 3 pangkat 2X tambah 2. Nah, kita tuh inget nih sifat dari eksponen. Kalau misalkan A kali M, A pangkat M dikali A pangkat N, itu kan artinya A, M tambah N, gitu ya. Nah, berarti kan kalau misalkan di jumlah pangkatnya, A, M tambah N, itu sama dengan kita pecah A pangkat M dikali A pangkat N, gitu kan. Nah, begitu juga dengan yang ini, 3 pangkat 2X plus 2, ini tuh artinya adalah 3 pangkat 2X dikali dengan 3 pangkat 2 ditambah 8 kali 3 pangkat X kurang 1 sama dengan 0. 3 pangkat 2 itu 9 ya. Saya tulis di depan di sini 9. Kemudian 3 pangkat 2X. Nah, ini bisa kita tulis menjadi 3 pangkat X pangkat 2 ditambah 8 kali 3 pangkat X kurang 1 sama dengan 0. Nah, ini pakai permisalan lagi. Jadi misal Y-nya itu adalah 3 pangkat X. Nah, ini jadinya adalah 9Y kuadrat ditambah 8Y kurang 1 sama dengan 0. Nah, ini menjadi persamaan kuadrat. Cara mengerjakannya, kemarin itu ya caranya sebelumnya sudah saya jelaskan. Depan sama belakang kita kali nih. Yang koefisiennya Y kuadrat dengan konstanta yang tidak memiliki variabel. 9 kali min 1, 9 kali min 1 itu kan min 9 ya. Sehingga di sini kita cari hasil perkalian yang hasilnya itu adalah negatif 9, kemudian penjumlahan itu adalah hasilnya 8. Nah, di sini bisa kita dapat 1919. Karena dia positif 8 hasil penjumlahannya, oh berarti yang negatif yang kecil. Nah, berarti di sini kita 9 Y, karena ini kan 9Y kuadrat ya, berarti 9Y dapat negatif 1 dikurangi 1. Kemudian 9Y dapat positif 9, berarti ditambah 9 per kita bagi dengan ininya, koefisien Y kuadratnya 9. Sama dengan 0. Nah, dari 9Y min 1 dengan 9Y plus 9 itu mana yang bisa dibagi dengan 9? Oh, 9Y plus 9. Ya udah, berarti kita tulis di sini 9Y min 1, kemudian ini 9Y bagi 9, Y ya. Ditambah 9 bagi 9 itu 1. Sama dengan 0. Nah, ini saya selesaikan di sebelah sini ya, teman-teman. Ini saya hapus dulu. Oke, jadi di sini saya tuliskan kembali. Kita kan dapat 9Y min 1, kemudian Y plus 1. Sama dengan 0. Nah, berarti yang ini tuh 9Y dikurang 1 sama dengan 0, pindah ruas. 9Y sama dengan 1, Y-nya itu 1 per 9. Atau, nah ini Y plus 1 sama dengan 0, pindah ruas. Y-nya sama dengan negatif 1. Nah, ini belum selesai ya teman-teman. Jadi, jangan jawabannya itu adalah negatif 1 dan 1 per 9. Kenapa? Karena ini baru nilai Y-nya. Yang dicari itu ada nilai X-nya. Nah, kita tadi balik. Permisalan kita tuh kan Y sama dengan 3X ya. Nah, ya udah berarti yang pertama dulu nih. Yang pertama itu kan kita tadi dapat Y sama dengan 1 per 9. Berarti di sini Y-nya itu kan 3 pangkat X sama dengan 1 per 9. 9 itu kan sama aja 3 pangkat 2 ya. Berarti 1 per 3 pangkat 2. Pindah ke atas, dia jadi pangkat negatif. 3 pangkat X, 3 pangkat negatif 2. Bilangan pokok sudah sama, langsung saja pangkatnya X-nya sama dengan negatif 2. Kemudian yang kedua, di sini ada Y sama dengan negatif 1, yaitu 3 pangkat X sama dengan negatif 1. Nah, di sini
kita tidak bisa mendapatkan angka 3 pangkat berapa yang hasilnya negatif 1, ya kan? Sehingga persamaan yang ini tuh dia tidak memenuhi. Sehingga jawabannya untuk soal yang nomor 6A itu adalah X-nya itu negatif 2. Nah, ini adalah jawaban untuk soal yang 6A. Untuk soal yang 6B di sini ada 5 pangkat 2X min 1 dikurangi 6 kali 5 pangkat 5 dikali 5 pangkat X ditambah 25 sama dengan 0. Nah, ini juga sama, berarti bisa kita pecah ya. Ini menjadi 5 pangkat 2X dikali 5 pangkat negatif 1 gitu ya. Atau kalau misalkan kan gini ya, ingat sifat sifat bilangan pangkat. Kalau ada 5 pangkat min 2 itu kan artinya 1/5 pangkat 2 kayak gitu ya. Jadi kalau di sini 5 pangkat min 1 berarti ini bisa kita rubah menjadi 1/5 gitu. Dikurangi 6 dikali 5 pangkat X tambah 25 sama dengan 0. Nah, di sini 5 pangkat 2X itu kan bisa saya tulis menjadi 5 pangkat X pangkat 2 dikali 1/5 kurangi 6 kali 5 pangkat X tambah 25 sama dengan 0. Nah, teman-teman di sini kan ada bentuk pecahan ya 1/5. Daripada nanti kita kebingungan gimana cara menyelesaikannya. Jadi mendingan kita hilangin pecahannya ini, penyebutnya. Dengan cara kita kali dengan 5 karena penyebutnya 5. Kalau penyebutnya 3 berarti kita kali dengan 3 seperti itu. Nah, nanti 5-nya ini akan hilang, akan habis. Jadi di sini sisanya itu adalah 5 pangkat X kuadrat. Kemudian di sini 6 kita kali 5 itu 30. 5 pangkat X kemudian 25 kali 5. 25 kali 5 itu adalah 5 kali 5 25. 2 kali 5 10 11 12. 125 sama dengan 0. Nah, di sini kita pakai permisalan lagi. Misal 5 pangkat X-nya itu adalah Y. Berarti di sini Y pangkat 2 dikurangi 30Y ditambah 125 sama dengan 0. Nah, di sini udah menjadi persamaan kuadrat. Berarti sama caranya ya. Kita mencari angka kalau yang dikali itu menjadi 125, kemudian yang dijumlah itu adalah negatif 30. Nah, di sini kita bisa coba dengan angka 25 dengan 5, 25 dengan 5. 25 kali 5 itu kan 125, tapi 25 tambah 5 tuh 30. Padahal di sini dimintanya adalah negatif 30. Oh, karena dia perkaliannya positif, kemudian hasil penjumlahannya itu negatif dan dia dijumlahkan, berarti artinya dua-duanya itu adalah negatif. Gitu ya, teman-teman, dua-duanya itu adalah negatif. Jadi di sini bisa kita tulis Y dapat negatif 25 itu kita dikurangi 25. Kemudian di sini Y dapat negatif 5 itu dikurangi 5 sama dengan 0. Berarti di sini Y kurang 25 sama dengan 0. Pindah ruas. Berarti Y-nya adalah 25. Atau di sini Y kurang 5 sama dengan 0. Berarti Y-nya itu adalah 5 gitu ya. Nah, udah deh. Tapi ini belum selesai karena di sini baru Y. Kita harus cari dulu nilai X-nya. Pertama kita tadi dapat Y sama dengan 25. Y-nya itu adalah 5 pangkat X. Sama dengan 25. Nah, kita tahu nih 25 itu adalah 5 pangkat 2. Berarti 5 pangkat X sama dengan 5 pangkat 2. Bilangan pokok sama, berarti X-nya sama dengan 2. Kemudian yang kedua, di sini ada Y sama dengan 5. Y-nya itu 5 pangkat X sama dengan 5. Nah, 5 itu kan sama aja 5 pangkat 1. Sehingga di sini X-nya sama dengan 1. Nah, didapat deh himpunan penyelesaian nilai X-nya itu adalah 1 atau 2. Nah, ini adalah jawaban untuk soal yang nomor 6B. Oke teman-teman, cukup sekian pembahasan kita belajar bersama mengerjakan latihan subbab C Matematika Peminatan kelas 10 dari buku Irama Widya. Semoga ini bermanfaat untuk kalian belajar di rumah. Dan ingat lagi kita di sini adalah belajar bersama. Jadi kalau misalkan ada kesalahan atau ada yang kurang, kalian boleh komen di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk terus belajar dan berlatih matematika. Sampai jumpa.